Meniti karir di industri hiburan sejak tahun 1999, Uya Kuya berhasil mengumpulkan pundi-pundi dengan jumlah tak sedikit. Berkat bakat multitalenta di berbagai bidang, kini nama Uya Kuya masuk dalam deretan artis terkaya tanah air. Saking kayanya, Uya Kuya pun dikabarkan telah membeli rumah di Amerika. Namun, benarkah rumah Amerika yang kini heboh di jagat maya telah dibeli Uya Kuya? Seperti apa bentuk rumah yang ditaksir Uya yang kabarnya berada di kawasan elit Amerika? Sedang berencana membeli rumah di Amerika, nyatanya Uya Kuya juga memiliki kediaman mewah serta apartemen di Jakarta. Dibangun dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah. Seperti apa kemegahan rumah ala Amerika milik Uya Kuya yang punya 48 CCTV dan 50 spot alarm. Kerap berkunjung ke Amerika, tak hanya rumah saja yang hendak dibeli. Anak-anaknya pun rencananya akan bersekolah di negeri Paman Sam. Benarkah anak-anak Uya pun dipersiapkan untuk melanjutkan bisnis ayahnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jagat maya kembali dihebohkan dengan pemberitaan tentang Uya Kuya yang kabarnya hendak membeli rumah mewah di Amerika. Setiap tahun berkunjung ke Amerika, kabarnya pemilik nama asli Surya Utama tersebut telah membeli rumah di Amerika. Namun kabar itu pun dibantah Uya juga sang istri. Rumah yang kerap ia tinggali saat berada di Amerika adalah sebuah kediaman milik keluarga. Kendati demikian, suami Astrid Kuya itu tak menampik jika saat ini dirinya sedang melihat-lihat rumah yang bakal dijadikan tempat tinggal kala dirinya berkunjung ke negeri Paman Sam. Enggak. Kita rumah keluarga kalau itu sih ya. Baru lihat-lihat. Ya nanti kan anak-anak bakal kuliah di sana, jadi kita harus punya rumah di sana nantinya gitu. Kita baru lihat-lihat aja kemarin, belum memutus. Ini kita pas ke sana mau milih lagi, tapi kan lagi pandemik, jadi kita belum ini lagi. Gairah, gaya, dan pesona. Lihat, kita masukin lagi. Set, nah terbentuklah adonannya dan kita lihat ini yang udah jadi. Kita emang mandiri semuanya, cuci piring sendiri. Bikin telur sendiri walaupun gosong. Ya, jadi ini adalah kebiasaan dari Papi Uya Kuya. Kalau di luar negeri ya karena salon di sini mahal, jadi Papi Uya Kuya menjadi hairstylist. Kerap bolak-balik Amerika, liburan penuh kemewahan ala Uya Kuya selalu menjadi sebuah liburan yang berfaedah. Selain menikmati setiap momen kala berada di Amerika, Uya sekeluarga juga rupanya sedang mencari-cari rumah yang cocok untuk ditempati. Uya dan sang istri Astrid pun menjelaskan secara detail calon rumah baru yang sudah mereka incar. Terletak di kawasan elit, rumah baru yang ditaksir Uya dan Astrid kabarnya memiliki view yang menyejukkan bagi penghuninya. Uya bahkan tak menampik jika rumah yang ditaksir tersebut seharusnya sudah dibeli tahun ini. Namun karena corona, semua rencana harus dibatalkan.
Kita main lihat-lihat di Yorba Linda ya, di kita Orange lagi- County. Yorba Linda itu sekitar 1 jam lebih atau 1 jam 15 menit dari downtown LA. So ya oke sih, karena kan bukan di downtown, nggak sumpah nggak tempat Di BSD lah, kalau di Indonesia ya, di BSD kayak lah. gitu masih ada dia tuh hills gitu loh. Jadi aduh keren banget deh. Jadi kita udah wah kalau di sini nikmat nih. Ya, mimpi aja dulu. Amin ya Allah. Nah ini makanya kita masih lihat-lihat gayanya di sana, ada Mediterania, ada gaya klasik. Karena kan di sana Iya. kan memang rumah kan terbuka semua, Iya. nggak pakai pagar, nggak pakai apa. Jadi memang modelnya tuh memang terbuka di belakang itu kolam berenang dengan view gitu langsung kebuka Iya. gitu, keren sih. Macem-macem lah. Macem-macem. Harga rumah di sana itu variatif, tergantung daerah, Tergantung sama di daerah. mana-mana. Kalau Cuman kalau dihitung-hitung sama harga rumah di sini, sebetulnya dengan kualitas dan bentukan rumahnya sama tempatnya juga. sama tempatnya lebih murah di sana. Kalau mau beli rumah di sana kan bukan di tengah-tengah kota ya, jadi di daerah-daerah yang bukan downtown, jadi nggak terlalu rame lah. Harusnya bulan tahun ini kita merencanakan semuanya untuk rumah, buat sekolah, bubar blas nggak ada. Tapi ya udah, ya mau gimana lagi? Harusnya tahun ini sekolah udah ditetapin, maksudnya udah jelas beli rumah di sebelah mana, anak-anak udah ada pattern, maksudnya udah harus begini. Cuman ya kayak begini kita santai aja, berarti untuk next year yang jadi lebih baik. Rencana membeli rumah di Amerika, nyatanya di Jakarta pun Uya Kuya memiliki apartemen dan rumah mewah. Bergaya ala Amerika, seperti apa kemewahan rumah Uya Kuya di Jakarta yang punya 48 CCTV? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan program Intens Investigasi 2 kali sehari dari hari Senin sampai Jumat. Sering berkunjung ke negeri Paman Sam. Rupanya banyak inspirasi yang didapatkan Uya di sana. Uya Kuya pun mengadaptasi gaya rumah ala Amerika untuk rumahnya yang berada di Jakarta. Rumah Uya pun dibangun dengan konsep American Classic. Rumah berbentuk White House itu juga dilengkapi dengan fasilitas mewah dan teknologi tinggi. Soal keamanan saja, Uya Kuya memasang 48 CCTV yang semuanya terkoneksi ke handphone. Rumah tersebut juga dilengkapi 50 spot alarm yang bisa mendeteksi aktivitas tak wajar dari luar. Lantas, seperti apa rumah American Classic milik Uya Kuya yang terletak di kawasan Jakarta Timur? Ini adalah tampak depan. Saya emang lebih suka rumah yang kayak American Classic, jadi kayak White House, kayak gedung putihnya Amerika. Dia putih, tinggi, terus ornamennya simple. Paling saya tambahin ornamen-ornamen lampu gini supaya ada aksennya biar nggak terlalu sepi. Ini halaman samping, di situ menuju ke kolam renang. Dan saya suka tembok-tembok sini malah saya nggak tinggiin, jadi tetap bisa ngelihat kanan kiri. Cuman paling untuk pengamanan di sini rumah ini ada 48 CCTV yang terhubung, dia banyak banget kan, dan 48 CCTV. Ya, 48 CCTV ini terhubung ke macam-macam, ada 3. Satu ke handphone, semua handphone kita terhubung, terus ke security, ke perusahaan security kita juga nyambung, terus ke apartemen saya juga nyambung. Sebetulnya bukan ke safety-nya, karena lebih senang. Saya orangnya senang teknologi aja gitu. Jadi lihat ya, tapi emang juga sih untuk keamanan. Kalau untuk alarm di sini ada 50 lebih spot alarm. Dari alarm infrared, terus pendeteksi suhu tubuh, sama alarm break glass, macam-macam semua ada. Dan itu juga nyarinya juga benar-benar lewat internet. Jadi sampai dapat yang
Dari luar. Sistem keamanannya semua terpadu, jadi pakai pin segala macam dan kalau ada sedikit gangguan gitu ya, ke handphone kita juga ketahuan. Total biaya itu saya nggak bisa bilang ya, karena bangunnya 2 tahun, jadi biayanya sampai sekarang terus terang nih saya belum kalkulasi. Karena biayanya saya bukan bangun rumah anggaran biaya segini, sekian segini. Jadi karena lama bangunnya, jadi beli ini segini, beli itu segitu, sampai sekarang terus terang saya belum kalkulasi berapa habisnya gitu. Cuman menurut saya jauh lebih murah dibanding kalau kita percayakan semua, serahkan sama orang. Pemirsa Intens Investigasi, nama Uya Kuya tak sekedar melekat pada profesinya sebagai seorang pesulap ataupun presenter belaka. Seiring berjalannya waktu, Uya Kuya pun kerap diidentikan dengan kekayaan. Bagaimana tidak, artis yang kerap gonta-ganti warna rambut itu sering mengenakan barang-barang branded serta memiliki rumah mewah dengan fasilitas lengkap. Selain rumah mewah yang dimiliki, Uya Kuya juga memiliki sebuah apartemen yang tidak kalah mewah. Berlokasi di pusat kota Jakarta, kabarnya apartemen dengan luas 330 meter persegi itu adalah 2 buah unit yang kemudian digabungkan menjadi 1. Benarkah 2 unit apartemen yang dibeli Uya tersebut seharga 14 miliar? Memiliki rumah serta apartemen mewah, Uya juga berencana menyekolahkan anak-anaknya ke Amerika. Uang tak jadi masalah, benarkah anak-anak Uya telah dipersiapkan untuk jadi penerus bisnis sang ayah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens Investigasi tayang 2 kali setiap Senin sampai Jumat, pokoknya nonton terus. Niat Uya Kuya mencari rumah di Amerika memang bukan tanpa alasan. Rumah tersebut nantinya akan digunakan sebagai tempat tinggal sang putri Cinta Ramania Putri Khairunisa alias Cinta Kuya yang berencana melanjutkan pendidikan di negeri Paman Sam. Ya, demi pendidikan sang anak. Selama apa yang diperoleh putrinya layak, juga dalam upaya pengembangan bakat dalam bidang yang ia minati, Uya rela melakukan apa saja. Kendati berat bakal melepas putrinya lantaran selama ini selalu bersama. Namun, demi masa depan semua harus direlakan. Lantas, apa alasan Cinta Kuya memilih Amerika sebagai tempat untuk melanjutkan studinya? Rencananya kita anak-anak mau kuliah di sana, jadi kan memang harus di-prepare. Karena kan si Cinta itu sekarang kelas 2 SMA. Cepet banget waktu kan berlalu, jadi harus di-prepare dari awal, dari kemarin-kemarin. Ternyata memang si Cinta itu pengen sekolah di majornya memang ke USC, University Southern California. Jadi sesuai apa yang dia mau, ya why not, kita juga ngedukung dia dengan punya fasilitas. Ya, investasi di sana kan nggak ada salahnya. Gimana daripada sama orang kontrak apa segala macam, nggak ada salahnya. Nanti siapa tahu juga nanti Cinta habis lulus kuliah pengen tetap kerja di sana, kan dia kan mau jurusan film. Berarti industrinya ya di Hollywood kalau film kan. Ya udah sekalian nanti dia tempat tinggal kita di sana gitu. Ya untuk pendidikan juga bagus, maju, untuk pekerjaan juga bagus gitu kan. Untuk kesejahteraan juga bagus. Ya, jadi nggak ada salahnya anak-anak kalau mau kuliah di sana, mau kerja di sana juga oke. Terus kita akhir bulan ini berangkat ke sana, kita cancel. Anak-anak harusnya kan ada summer school di sana. Di bulan Juni ini nih harusnya kita udah berangkat. Udah berangkat ke New York. New York Academy. Cuman diundang sama New York Film Academy, cuman kita cancel.
Karena mereka juga nggak mungkin lah gitu. Padahal sayang banget karena suatu honor kehormatan kita dapat undangan dari dia dari New York Film Academy buat anak-anak karena mereka tertarik banget. Si Cinta sama Nino tuh kan sempat buat Film short pendek. movie. Mereka amazing banget, anak SMP udah bisa bikin short movie dan itu bagus banget. Jadi memang belum rezeki. Karena yang aku tahu ya kuliah perfilman yang bagus tuh emang di luar dan emang the education is really nice karena juga film juga bukan karena apa-apanya gitu, tapi emang aku juga pengen tahu how it works and how everything it's film itu based on kayak gimana gitu. Jadi ya pengen start from the bottom, pengen ngerti apa itu exactly film itu. Emang udah dari dulu emang pengen kuliah di luar sih. Pemirsa Intens Investigasi, usia makin bertambah dan pensiun adalah siklus yang bakal dilalui oleh setiap orang yang bergelut dalam dunia bisnis. Hal yang sama pula berlaku bagi Uya Kuya. Memiliki 2 orang anak dengan bakat istimewa hingga bisa menghasilkan pundi-pundi di usia yang masih sangat muda, jelas membuat Uya Kuya bangga pada putra-putrinya. Maka tak heran, Uya pun rela menggelontorkan banyak uang demi pendidikan anak. Namun, benarkah di balik itu, pria tersebut juga tengah mempersiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan bisnisnya? Cinta udah dewasa dari sebelum umur 16 sih. Nino yang belum dewasa-dewasa. Masih dipakein sepatu sama Mbak. Ya kalau Nino, kalau Cinta udah Udah semua sendiri. udah tahu gue nanti mau kuliahnya apa. Kalau Nino sampai sekarang mau jadi apa nggak tahu. Kalau Tapi Nino, sempat dia ngomong dia suka film. Film sama game. Dia suka film. Jadi kayaknya anak-anak gua dua-duanya akan banyak di dunia perfilman. Iyalah, kita televisi ya. film Indonesia udah maju, tapi nanti insya Allah sama Anak-anak kita Indonesia, film maju. Indonesia akan lebih maju lagi karena mereka benar-benar kuliahnya di Amerika. Pesannya mau jadi apapun kamu, yang penting serius. Kalau gue selalu pesen kalau apalagi terutama anak gue yang perempuan, jadi perempuan itu harus kuat, harus strong. Karena ya dalam kehidupan kan nanti akan ada naik turun. Nah, ketika diturun itu kita harus merasa diri kuat. Itu Dan selalu gue kasih tahu. kita bersyukur anak-anak kita tuh cerita sama cewek curhat nangis sama kita dari kecil. Jadi sampai sekarang kita juga tahu curhat. masalah mereka apa. Jadi kita dengerin mereka, terus yang bilang nanti hidup kita akan lebih keras lagi di dunia pekerjaan lebih dari ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.